Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Penyembahan berhala. Dua kata ini mungkin sudah terdengar asing di telinga orang-orang yang hidup pada zaman digital. Tetapi sejatinya praktiknya masih berlaku. Lantas apakah penyembahan berhala itu? Penyembahan berhala adalah suatu tindakan sujud menyembah kepada sesuatu selain Allah yang dipercaya sebagai Allah serta memiliki kuasa layaknya Allah. Oleh karena itu, tanpa perlu diperdebatkan lagi, jelaslah bahwa penyembahan berhala itu sejatinya merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Ya, penyembahan berhala itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Dan hal ini ditegaskan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui perintahnya kepada Musa dalam Dasatita, khususnya perintah yang pertama dan yang kedua. Begitu pentingnya kedua perintah tersebut, sehingga bagi yang melanggarnya, maka Tuhan tidak segan-segan menjatuhkan hukuman yang sangat berat, mulai dari bapa sampai kepada anak-anaknya, bahkan sampai ke keturunan yang ketiga dan keempat. Perlu dipahami bahwa kedua perintah tersebut memiliki latar belakang permasalahan yang terdapat di Kanaan, yang pada masa itu banyak dihuni oleh bangsa-bangsa penyembah berhala, dengan membuat berbagai patung bagi para dewa-dewi untuk disembah, juga tugu-tugu berhala dan mezbah tempat mereka memberikan korban persembahan berupa binatang ternak. Bahkan para ahli teologi Perjanjian Lama meyakini bahwa terkadang mereka juga memberikan korban persembahan berupa manusia. Penyembahan berhala di Kanaan tersebut memikat sifat-sifat kebinatangan di dalam tabiat manusia. Dan hal itu dibuktikan oleh naskah-naskah Ugarit dan naskah-naskah Mesir yang berasal dari bangsa Semit. Oleh karena itu, menyadari betapa berbahayanya tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang menjadi tujuan tempat tinggal bangsa Israel setelah mereka dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan Mesir, maka sangat penting untuk menjauhkan bangsa Israel dari praktik-praktik penyembahan berhala tersebut. Itulah sebabnya sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, maka Tuhan terlebih dahulu melindungi mereka dengan perintah yang pertama dan yang kedua dari Dasatita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sahabat-sahabat Kristus, kedua perintah yang sangat penting dari Dasatita tersebut diteguhkan oleh Shema Yisrael, yang menjadi semacam pengakuan iman bagi seluruh bangsa Israel dan merupakan inti dari ibadah doa pagi dan doa sore sampai saat ini. Sebagaimana tertulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, yang artinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya tunggal, bukan jamak. Pernyataan keesaan Tuhan tersebut dengan tegas membedakan dirinya dengan Allah-Allah yang jamak dari bangsa Kanaan. Jelas bahwa Tuhan menghendaki supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang monoteis, menjadi umat yang mempercayai adanya Tuhan yang Esa,
yang tunggal dan bukan jamak. Itulah sebabnya maka tidak boleh ada Allah-Allah lain di hadapan Tuhan, dan juga tidak boleh sujud menyembah kepada Allah-Allah lain tersebut. Bangsa Israel yang sudah menerima dasar titah tersebut tentu sudah memahami betapa pentingnya perintah yang pertama dan yang kedua, tetapi mereka gagal dalam pengaplikasiannya. Ketika mereka sudah tidak sabar menunggu turunnya Musa dari Gunung Sinai untuk menerima kedua loh hukum, yaitu kedua loh batu yang ditulisi oleh jari Allah, maka mereka segera mengerumuni Harun dan meminta untuk dibuatkan Allah yang lain yang akan berjalan di depan dan memimpin mereka menuju tanah perjanjian. Maka kemudian dibuatlah patung anak lembu emas tuangan. Keluaran pasal 32 ayat 1. Mengetahui hal yang kecil tersebut, Tuhan begitu murka dan hendak membinasakan bangsa Israel. Namun karena permohonan Musa, maka menyesallah Tuhan dan menggantinya dengan tulah bagi seluruh orang Israel yang mendesak Harun untuk membuat Allah lain berupa anak lembu emas tuangan. Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 35. Sahabat-sahabat Kristus, nyata bahwa pengajaran itu mudah. Yang sukar adalah pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Teori itu memang gampang, yang susah adalah praktiknya. Hal ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel pada zaman perjanjian lama, yang paham tentang perintah Tuhan tetapi gagal dalam praktik. Melainkan juga berlaku bagi para pengikut Tuhan Yesus Kristus di sepanjang zaman, termasuk bagi kita semua, orang-orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang mungkin sudah tidak ada lagi di antara kita yang membuat patung-patung dari dewa-dewi untuk disembah. Itu kuno, bahkan terlalu kuno. Tetapi ternyata bentuk berhala yang baru masih saja dibuat dan disembah. Contoh, ada seorang jemaat menyatakan bahwa tanpa kalung salib di lehernya dan Alkitab di samping tempat tidurnya, maka ia menjadi susah tidur dan merasa ketakutan karena rumah tempat tinggalnya itu angker. Hal ini jelas merupakan sesat pikir. Salib itu memang melambangkan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas dosa umat manusia, tetapi salib tidak identik dengan dirinya. Demikian juga Alkitab memang merupakan firman Allah, tetapi Alkitab tidak identik dengan Allah. Oleh karena itu, salib dan Alkitab bukanlah Allah dan tidak mempunyai kuasa apapun. Jadi, ketika seseorang lebih percaya kepada salib dan Alkitab daripada kepada Allah, maka berarti ia sudah menjadikan salib dan Alkitab itu sebagai berhala, dan tindakan yang dilakukannya dapat dikategorikan sebagai penyembahan berhala. Karena pada dasarnya penyembahan berhala adalah suatu tindakan sujud menyembah kepada sesuatu selain Allah yang dipercaya sebagai Allah serta memiliki kuasa layaknya Allah. Nah, perlu dipahami bahwa sejatinya yang memiliki kuasa untuk mengusir setan dan roh-roh jahat adalah Allah dan bukan sesuatu selain Allah. Tentu saja kita boleh memakai kalung salib sebagai perhiasan yang menunjukkan identitas orang Kristen. Tetapi kita tidak boleh percaya kepadanya seakan-akan salib itu adalah Allah. Karena disadari atau tidak, hal itu termasuk penyembahan berhala. Contoh lainnya, suatu hari saya berkunjung ke warung makan milik salah seorang jemaat yang saya tahu persis rajin melayani di gereja. Ternyata di atas etalase tempat penyajian makanan ada sebuah patung kucing yang salah satu tangannya terangkat dan melambai-lambai. Nampak menarik, lucu, serta menggemaskan. Tetapi sejatinya patung kucing itu di Jepang sangat terkenal dan disebut maneki neko, yang secara harfiah berarti kucing yang memanggil. Salah satu tangan patung kucing yang terangkat dan melambai-lambai itu seakan-akan mengundang para pembeli ke tempat usaha sehingga mendatangkan keberuntungan kepada pemiliknya. Dan sejatinya maneki neko tersebut memang populer di Jepang dan dipercaya sebagai patung pembawa keberuntungan. Perhatikan,
orang Kristen, aktivis gereja, tetapi alih-alih percaya kepada Allah, ternyata justru lebih percaya kepada maneki neko, patung kucing pengundang rezeki dan pembawa keberuntungan. Disadari atau tidak, sejatinya hal itu jelas merupakan penyembahan berhala. Karena pada dasarnya penyembahan berhala adalah suatu tindakan sujud menyembah kepada sesuatu selain Allah yang dipercaya sebagai Allah serta memiliki kuasa layaknya Allah. Contoh lainnya yang paling populer di sepanjang zaman adalah menjadikan uang sebagai berhala dan kemudian sujud menyembahnya. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Demikianlah senandung Iwan Fals dalam salah satu tembangnya. Uang haruslah diakui, memang perlu dan penting. Karena uang bisa membeli banyak sesuatu dan juga bisa menyelesaikan banyak masalah. Tetapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu dan juga tidak bisa menyelesaikan segala masalah. Karena meskipun uang begitu berkuasa, sejatinya uang bukanlah Allah. Celakanya orang-orang di segala tempat dan di sepanjang zaman ternyata memilih untuk lebih percaya kepada uang daripada percaya kepada Allah. Termasuk juga orang-orang Kristen. Ada sebuah bakal jemaat suatu gereja yang berusaha untuk memperoleh izin pendirian gedung gereja. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Tetapi izin tersebut ternyata sangat susah didapatkan. Doa-doa sudah tekun dipanjatkan, puasa juga sudah dilakukan. Namun izin tetap tidak didapatkan. Semua sudah hampir putus asa, sudah hampir putus harapan. Tiba-tiba pada suatu hari ada kabar menyatakan bahwa izin tersebut akhirnya berhasil didapatkan. Kok bisa? Pihak panitia pendirian gedung gereja menyatakan bahwa ada seorang anggota majelis gereja pusat memiliki kenalan seorang pejabat pemerintah yang memang biasa mengurus masalah izin tersebut. Ternyata cukup hanya membutuhkan setoran sejumlah uang, maka izin pendirian gedung gereja pun akhirnya berhasil didapatkan dengan mudah dan cepat. Jadi, yang selama bertahun-tahun tidak bisa dilakukan oleh Allah, ternyata bisa dilakukan oleh uang. Jadi mengapa kita harus ngotot mengandalkan Allah, jikalau ternyata uang lebih bisa diandalkan? Pepatah Cina menyatakan, Yu Jian Neng Si Kui Tui Mo, yang artinya, jikalau ada uang, maka setan pun bisa disuruh. Tuhan Yesus Kristus ketika mengajar tentang hal mengumpulkan harta, Matius pasal 6 ayat 19-24, mengakhiri pengajarannya dengan pernyataan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jikalau demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Jadi tidak seorang pun yang dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sahabat-sahabat Kristus, Mammon itu adalah dewa uang dari Babel. Mammon itu berhala. Tetapi sampai saat ini masih ada juga orang-orang Kristen yang sujud menyembahnya sebagai Allah. Dan percaya kepada Mammon seakan-akan ia adalah Allah yang memiliki kuasa layaknya Allah. Sejatinya, disadari atau tidak, itulah bentuk penyembahan berhala yang paling berbahaya di sepanjang zaman. Oleh karena itu, waspadalah. Ya, waspadalah. Karena sejatinya penyembahan berhala itu masih ada di sekitar kita. Amin.